Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita akan ngelanjutin pembahasan untuk graph 1 di exercise 2 yang bagian yang bintang ya guys ya, di halaman 40 di buku textbook kalian. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki textbooknya, silakan download textbooknya itu di link di kolom deskripsi di bawah ini ya guys ya. Dan kita akan lihat bagaimana pembahasannya di konten kali ini. Nah, jadi konten untuk graphs yang pertama ini, kalian tentunya sudah belajar mengenai apa itu gradient, menggambar persamaan sebuah garis, guys ya. Jadi untuk yang nomor 1A, copy and complete the table of values for y setengah x plus 1 and y sama dengan setengah x minus 2. Nah, ini tabelnya sudah ada, jadi kalian tinggal dengan mudah, tinggal masukin ya minus 2 ke persamaannya masing-masing. Ini ada dua persamaannya, jadi kamu dua kali ya. Jadi ini setengah kalikan negatif 2 tambah 1, nanti nilainya di sini berapa guys ya? Ini hasilnya 0. Nah, ini setengah kali 0 tambahin 1 nilainya nanti 1. Setengah kali 2 tambahin 1 nilainya 2. Setengah kali berapa? 4 ya guys ya. Ditambah 1 sama dengan 3 guys ya. Seperti itu guys. Sebenarnya ini kan X-nya min 2, 0, 2, 4 ini cuma memudahkan. Sebenarnya kan di tengah-tengahnya ini harusnya ada 1, ada 3, ada negatif 1. Tapi ini di skip ya. Tapi ikutin tabelnya aja kalau gitu. Bagaimana dengan yang di bawah? Yang di bawah ini nanti ya setengah kalikan min 2 kurang 2 hasilnya negatif 3. Setengah kalikan 0 min 2 hasilnya negatif 2. Setengah dikalikan 2 kurang 2 hasilnya adalah negatif berapa nih? Ini kan negatif 1 ya guys ya. Nah ini terakhirnya setengah kalikan 4 kurangi 2 hasilnya itu 2 guys. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Kalian boleh hitung di kertas coretan. Kita coba cek ya, ini kan 0, 1, 2, 3 benar ya. Min 3, min 2, min 1. Dan, oh sorry, ini bukan 2 guys, tapi ini 0 ternyata. Ya, maaf. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian itu untuk yang A. Bagaimana untuk yang 1B? Draw both graphs on one set ya. Jadi di dalam satu diagram kamu disuruh menggambar. Jadi tinggal gambar titik-titiknya. Jadi misalkan yang ini guys, yang saya lingkarin merah nih, ini titik-titiknya. Jadi itu min 2,0 kamu plot, terus 0,1, 2,2, 4,3. Sedangkan untuk yang persamaan garis satunya lagi, saya plot pakai warna biru ya, ini ya, yang ini dengan yang ini guys ya. Ini kan hasilnya. Jangan terbalik ya. Ini min 2, min 3, 0, min 2, 2, min 1, dan 4,0 guys ya. Hasilnya kurang lebih adalah demikian guys ya. Jadi untuk sorry, yang warna biru itu part yang bawah ini guys. Kalau kamu bisa perhatikan ya. Itu 4,0, 2, min 1, 0, min 2, dan min 2, min 3. Sedangkan untuk yang warna merah itu warna yang di atas. Ya, min 2,0, 0,1, 2,2, dan 4,3 ya. Terus digambar. Seperti itu guys ya. Itu untuk yang 1B. Nah, what are the gradient and the y-intercept of each graph? Nah, sebetulnya ini pernah saya bahas di konten sebelumnya. Jadi kalau format persamaan garis secara umum kan seperti ini. Jadi gradiennya itu udah jelas yang di belakangnya x angkanya. Jadi untuk gradiennya itu sebenarnya sama-sama setengah guys ya. Ini setengah, yang ini juga setengah guys, yang atas dan yang bawah. Nah, berbeda di y-intercept-nya. Kalau yang merah y-intercept-nya itu ada di 1 guys, 0,1. Ya, y-intercept-nya 1. Sedangkan untuk yang warna biru y-intercept-nya itu adalah negatif 2, seperti itu ya. Bisa dilihat dari grafik, atau bisa dilihat dari equation bagian C-nya. Nah, C-nya itu kan sebenarnya dari soal udah kelihatan. Yang satu ini plus 1, yang satu minus 2. Itu adalah si y-intercept-nya, seperti itu guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 1C. Nah, untuk yang nomor 1D, the lines are extended in both directions. Extended itu artinya dipanjangin terus. Jadi kalau ini dipanjangin terus, ke kanan dan ke kiri, misalkan, apakah mereka akan bertemu? Jawabannya tidak. Karena kedua garis ini adalah paralel. Imagine ya, kamu bisa bayangin kalau paralel itu artinya sejajar, guys. Kalau sejajar, sepanjang apapun garis tersebut, keduanya tidak mungkin akan bisa bertemu di satu titik. Ya guys ya, jadi disebut parallel lines. Nah, sifatnya kalau parallel lines itu dia gradiennya sama guys. Ini gradien setengah. Oh, sorry. Yang ini juga gradiennya adalah setengah. Nah, jadi kalau gradiennya sama ya, garis A dan garis B ini ya, itu artinya dia memiliki bentuk yang paralel, sejajar seperti itu guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang kedua guys. Okay, the population of mosquitoes and thousands in a small mangrove swamp after the first 3 days of June is given by the formula. Nah, ini n thousand ya, maksudnya ya. Jadi n-nya itu dalam
ribuan seperti itu ya. Nah, draw the graph of n against t. Nah, ini sebetulnya sebelum graph ya kamu harus buat semacam tabel seperti ini guys ya. Jadi misalkan ini t-nya, ini n-nya. Jadi itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai endingnya itu 10. Dimasukin ke persamaan, hasilnya tuh di sini ada 30, nanti endingnya di sini ada 50 gitu. Nih ada berapa lagi nih? 32, 34, 36, dan seterusnya, kurang lebih gitu. Nah, terus kamu plot gambar kurvanya itu kurang lebih seperti ini guys ya. Nah, B, use this graph to find the number of mosquito on T-June. T-June itu kan berarti 2 hari ya guys ya. 2 hari. Nah, berarti itu jawabannya dimasukin T-nya 2 ya. Kalau kamu masukin ke persamaannya seperti ini, nanti didapatnya adalah 2 kali 2 tambah 30. Nilai N-nya adalah 34.000. Sorry ya, ini harusnya ada ribunya karena kan satuannya kan adalah thousands. Jadi 34.000 thousand ya guys ya. Ini tambahin thousands-nya. Nah, kayak gitu kurang lebih guys. Ya, ini saya tampilin jawabannya. Jawaban ini saya ambil dari bukunya guys ya. Kemudian apa lagi guys? B yang kedua, ini kan B yang pertama, sorry ya. B yang pertama, B untuk yang kedua, the date when the mosquito population is 46.000. Nah, kamu tinggal masukin 46.000 itu sebagai N ya. Ini tadi rumusnya seperti ini. Nah, kemudian apa lagi nih guys? Nah, sorry, 46. Ini berarti kamu hanya masukin 46-nya aja ya. Jangan sampai kebalik ya guys ya. Ini 46 aja. Karena kan N1000, jadi 46-nya aja. Kalau nggak ntar aneh hasilnya. Nah, ini 46 dipotong 30, 2T. Ya, ini yang menjebak nih. Kadang-kadang murid masukinnya 46.000 persamaannya, padahal bukan gitu. Jadi sebaiknya begini aja nih. Ini saran dari saya, tulis N-nya ini. N-nya kan 34 untuk B pertama. Jadi ntar kamu kasih kesimpulan gitu ya. Ini 34.000 on to June, maksudnya gitu. Ya, itu lebih aman. Jadi nggak salah masukin ke rumusnya. Nah, ini berarti ini 16 sama dengan 2T. Nah, T-nya itu kan tinggal 16 bagi 2, which is 8. Berarti 8 June, seperti itu jawabannya ya. Itu jawaban untuk bagian yang B yang kedua, guys. Nah, the mosquito populations, yang ini yang C ya, 2C. At the end of June itu tanggal 30 Juni, guys ya. Kalau kamu tahu Juni itu cuma ada sampai tanggal 30. Is 18% greater than the population on 10 June. Nah, berarti kita harus cari dahulu 10 June-nya itu berapa. Nah, N itu kalau 10 June itu sebetulnya bisa dilihat, oke, ini 2T plus 30. Oh, 10 June bisa lihat dari grafik ya. Seperti ini, guys. Sorry, 10 kali 2, 20 ya. Oke. Nah, ini kalau dimasukin, guys. Oke, sorry. Jadi ini tadi saya hitung dulu. 2 kali T-nya itu 10, tambahin 30. Jadi nilai N di sini adalah 50. Artinya itu 50.000 guys ya. 50.000 mosquitoes di 10 June, ya kan? Nah, mosquitonya tanggal 30 June itu sebetulnya adalah berarti 18% lebih banyak. Berarti pas tanggal 30, tinggal kamu hitung ya. Eh dapatnya begini. Berarti 18% kali 50.000, berapa nih guys? 18% itu hasilnya itu 9.000 guys. Nah, ini tinggal ditambah hasilnya itu 59.000 guys ya. Jadi saya ulangi ya, tanggal 10 Juni itu dapatnya 50.000 kan, itu 10 Juni. But at the end of June itu 18% lebih banyak ya. Kita cari selisihnya 18% itu kan dalam persentase, dalam realnya ada 9.000 nyamuk lebih banyak. Itu berarti total moskitonya di 30 June atau end of June itu adalah 59.000 seperti itu guys ya. Jadi sudah betul guys. Ini jawaban untuk yang nomor 2, guys. Silakan as usual kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh langsung ditanya di WA atau di kolom komentar. Kita akan lanjut ke soal berikutnya biar cepat kontennya. Oke, guys, ini adalah soal nomor 3, guys. The cost of a car hire in Paris by bla 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 is ini euro 40 ya, 40 euro per day plus a single payment at the start of the hire period. Jadi sebenarnya kalau kamu nyewa mobil itu ada biayanya 40 euro per hari, tapi ada juga biaya admin, guys. Biaya admin ini dibayarin sekali pas awal mula-mula, yaitu 60, guys, ya. Misalkan nih, kamu mau pesen sewa mobil, kayak misalkan kamu lagi di luar kota, lagi di Bali, or something else,
somewhere else ya. Jadi misalkan, eee, kalau kamu tiba-tiba nggak jadi, nah kamu tetap harus bayar, kamu udah booking gitu ya, kasihan, udah pesen tapi nggak jadi gitu. Tapi kalau pesen dan, sewa 1 hari ya jadi bayarnya 60 plus 40. Nah, jadi untuk formulanya bagaimana, guys? Jadi untuk formulanya, nah seperti ini, guys, ya. Jadi 40 itu kita kalikan T itu adalah days-nya berapa hari, dan 60 itu adalah single payment administrasi di awal. Jadi total cost-nya itu adalah 40 T ditambah 60, guys, ya, seperti itu. Nah, seperti biasa ini pakai tabel ya, pakai tabel kemudian dimasukin nilai T. T-nya itu misalkan 0, dari 1, 2, 3, sampai nanti 7 hari, berarti kurang lebih seminggu. Nah, kalau tiba-tiba kamu, kalau pesen 1 hari aja itu berarti kan 100. Ini kalau nggak pesen, karena udah pesen tapi cancel, ini tetap bayar 60. Sampai terakhir nanti 7, nah kamu hitung sendiri ya. Nah, grafiknya nanti dibuat seperti ini, guys, ya. Grafik garisnya lurus. Nah, itu untuk yang bagian B. Nah, untuk bagian yang C, use the graph to find the cost of hiring of car for 6 days. Ya, kamu hitung aja 6 days itu berarti kan cukup mudah. Dia 40 kalikan 6 tambahin 60, resultnya di sini saya dapetin 300 euro kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana untuk yang kedua? Number of days when the car cost ya 180. Jadi dengan masukin rumus ini, kamu masukin ininya 180 ya. Oke, ini soalnya relatif lebih mudah guys, karena nggak ada keterangan angka-angkanya ya, jadi T-nya dapat 3 hari guys ya. Sesuai dengan jawaban yang ada dari ibu guys ya. Relatif lebih mudah karena nggak ada keterangannya ya, thousand seperti thousands yang di nomor 2 seperti itu guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, guys. Soal nomor 4 ini adalah tentang depresiasi sebuah atau harga handphone, guys, ya. Jadi misalnya kalau kamu punya smartphone baru, itu sebetulnya harganya setiap tahun kan akan turun-turun karena teknologinya akan ada yang lebih canggih seperti itu, ya. Jadi dia bilang nih smartphone-nya Zinaya ini, dia V100 nih, ini ada keterangannya ya, V100, guys, ya, jangan lupa. Loses value at the rate of $150 per year after she bought. Jadi dia beli harga 900, tapi setiap tahun berkurang 150 setiap tahun. Nah, write down the formula. Nah, after X year seperti itu guys ya. Jadi mula-mula harganya itu sebenarnya begini guys. Jadi sorry ya, nah, jadi V itu nilainya kan sebetulnya kan dia awalnya mulai 900, tapi berkurang setiap tahun berkurang 150. Nah, seperti ini. Guys. Tapi karena dia minta di sininya V-nya hundreds, itu ini kan sebenarnya V hundreds nih. Nah, jadi V-nya itu kamu bisa bagi 100, itu menjadi 9 bagi 1,5x seperti itu guys ya. Sama ini cuma ketukar posisinya aja, itu juga boleh. Kamu boleh tulis formatnya yang begini atau boleh tulis seperti ini guys ya. Sama aja guys. Nah, B. Nah, kalau B ya sekali lagi kamu gambar, drawing dengan menggunakan table seperti ini ya guys ya. Jadi X-nya sama value-nya berapa dari tahun pertama, ya, tahun kedua sampai nanti 3, 4 sampai ke 5 guys ya. Itu dimasukin aja kalau mula-mula itu pasti menunjukkan 900, sorry 9. Meaning-nya itu 900 ya. Karena V-nya V100 seperti itu kan. Nah, sampai nanti kamu terusin ya guys ya, dan nanti kamu akan plot seperti itu guys. Ya, gambarnya kamu bisa lihat. Nah, bagaimana untuk yang C? C yang pertama, itu sebenarnya bisa pakai graph. Kalau pakai graph, nah kamu lihat 30 months. 30 months itu kamu bagi dulu. Ya, 30 months itu dibagi 12, hasilnya adalah 2,5 years. Jadi kamu tinggal lihat ya. Mau pakai grafik, kamu tinggal lihat seperti ini. Berarti kurang lebih 5 tahun lebih ya guys ya. Nah, jadi, tapi kalau mau lebih accurate, kamu bisa apa? Bisa menghitungnya dengan begini guys. Jadi V itu 9 kurang 1,5 kali 2,5 kayak gitu. Ini kalau mau lebih akurat ya. Jadi 1,5 kali 2,5 kamu hitung pakai kalkulator. Sini 5,25. Ya guys ya. Artinya 525 ya. Saya akan tampilin jawabannya oke ya. Ini kan 100, ini masih V hundreds maksudnya ya. Jadi kita kaliin dengan 100 jadi 525 dolar. Nah, when the smartphone is worth 300, kalau worth-nya cuma 300, nah kamu boleh masukin begini guys. Nah, ini boleh, ini 300 misalkan begini.
Nah, nanti kamu pindahin ruas, nanti akan didapat nilai X-nya adalah 4 tahun, guys. Sorry ya. 4 tahun, guys. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang terakhir, when will Zinaya smartphone will be worth nothing. Nothing itu dia nol, guys. Jadi nilainya itu nol, benar-benar habis sama sekali. Jadi nilainya kamu boleh ganti di sini 0. Nanti kamu akan cek nilainya di sini, nilai X itu adalah 6 tahun, guys. Ya. Jadi setelah 6 tahun boleh disarankan atau direkomendasikan untuk membeli HP baru, guys ya. Kalau punya uangnya seperti itu. Oke, guys. Kita akan lanjut ya, guys. Soal berikutnya di soal nomor yang kelima, guys ya. Soal nomor kelima ini juga tentang depresiasi sebuah kendaraan ya. Ini ada dua buah mobil yang dibeli ya, tapi beda. Satu namanya Zenith, satu namanya Bubble. Harganya beda dan depresiasinya setiap tahun juga berbeda. Kamu bisa perhatikan di sini, untuk yang Zenith 25.000 harga awalnya dan depresiasinya itu 5.000 setahun. Sedangkan Bubble itu harga mulanya lebih murah, tapi depresiasinya juga lebih rendah, 2.000 per tahun. Write down the formula for the value ya. V1000 sekarang ya, hati-hati ya. Jadi kalau formulanya itu untuk Zenith adalah seperti ini, guys ya. Untuk Bubble juga seperti ini, guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini, guys ya. Jadi ini jangan lupa V-nya ini V1000s, guys ya. V-nya V1000s untuk keduanya, guys ya. Nah, nah untuk draw itu juga sebenarnya sama ya. Saya hanya kasih contoh untuk satu aja ya, guys ya. Jadi seperti ini, guys, sama. Kamu masukin X-nya dan ini nilai value-nya. Misalkan untuk yang Zenith, ini kan sebenarnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, guys ya. Jadi 0 itu dimasukin, nanti dapat nilainya berapa, 25.000. Nanti kalau berapa, nilainya berapa di sini dimasukin ya, guys ya. Tinggal di-input aja, terus kamu tinggal gambarin aja, guys ya. Ya ini untuk yang Zenith seperti ini, guys. Ya, nilainya seperti itu. Nah, ini guys ya. Jadi itu untuk yang warna merah. Nanti kalian gambarkan lagi untuk yang warna biru, untuk yang si bubble-nya ini. Ya, sama. Prosesnya itu juga sama ya. Nanti kamu pakai tabel seperti ini ya. Dibuat lagi tabelnya. Ini X, ini V, ya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu juga sama. Nanti akan hasilnya sama seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang C, use the graph to find the time when sets car are worth at same value. Nah, kalau same value ternyata itu di harga paling akhir di 0 ya. Jadi kapan dia itu di tahun kelima, guys ya. Di tahun kelima itu depresiasinya mencapai, sorry ya, sama, guys ya. Jadi ini di tahun kelima yaitu di harga 0 ya, guys ya. Jadi setelah 5 tahun boleh tuh dua-duanya diganti gitu, atau salah satu kalau dia punya duit seperti itu, guys ya. Nah, kalau have difference in value of 9,000, nah itu kamu harus cek, guys. Cek di mana dia memiliki perbedaan 9.000. Kalau kamu gambar dengan skalanya agak berantakan, pasti nggak akan ketahuan. Jadi saya coba dengan menggunakan metode apa nih, guys? Metode aljabar, guys ya. Jadi maksudnya gini, guys. Maksudnya gini, min 5x. Jadi kita akan cari selisihnya, jadi dikurangi dengan min 2x plus 10, nilainya di sini adalah 9.000, guys ya. 9.000 atau artinya itu hanya 9 karena itu thousands. Nah, tinggal kita coba buka seperti ini, plus 2x min 10 sama dengan 9. Nanti di sini min 3x. Nah, ini 19 potong 25. Ini nilai x-nya. Kita coba cari 19 kurangi 25 berapa, guys? Min 6. Jadi nilai x-nya di sini adalah 2 tahun, guys ya. 2 tahun, guys. Kita dapat ya, min 6 dibagi min 3. Jadi setelah 2 tahun, perbedaannya antara value Zenith dan Bubble itu sekitar 9.000 pound sterling, seperti itu, guys. Oke, guys, demikian pembahasan konten kali ini di Graphs pertama, ya, guys ya. Bagaimana so far? Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan latihan yang ada. Jika kalian punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan ketemu di next video. Bye-bye.